711 membatalkan pernikahan dengannya. Yan Jingyi, wanita ini mungkin tidak mudah dihadapi. Ren Hansuan juga malas untuk mengingatkannya. Dia hanya berkata dengan wajah iri, Yuxi, kamu benar-benar bahagia. Petik 2. Hanya dengan mendapatkan Si Shen, aku adalah kebahagiaan sejati. Petik 2. Leng Yuxi tiba-tiba meraih tangan Ren Yuxuan. Petik 2. Hansuan, kali ini aku harus berterima kasih padamu. Yan Jingyi memang arogan, tapi saat ini dia malah keluar dan muncul di depan umum. Hanya membeli beberapa pasukan angkatan laut untuk terus berkontribusi, dia yakin Yan Jingyi akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk berbalik. Kakek Huo pasti tidak menginginkan wanita yang reputasinya begitu jelek. Seng Jing Daily News. Aduh, aku dengar Tan Sang Sang masih kecil dengan artis wanita bernama Yan Jingyi itu. Hubunganmu dengannya sangat baik. Kali ini, kamu tidak berpartisipasi dalam penipuan ini, kan? Liu Qingqing bersandar di kursi kantor dan sesekali bermain-main dengan kuku barunya. Liu Qingqing, kamu jangan keterlaluan. Petik 2. Sudah terburu-buru. Liu Qingqing memandang Wang Yunxiao dengan ekspresi sedih. Yunxiao, wajar jika aku begitu curiga. Bagaimana aku bisa mewawancarai Huo Sanxiao dengan temperamennya? Huo Zixin tidak tahu apa yang salah, tetapi dia menelepon surat kabar itu secara pribadi, mengatakan bahwa dia tiba-tiba tidak puas dengan wawancara yang dibuat oleh Sang untuknya sebelumnya. Untuk wawancara ulang, orang yang ingin berbicara tentang Sang. Dalam hal ini, Tan Sang Sang tidak berani mengatakan apa-apa. Sekarang dia dan Huo Zixin masih menjadi sepasang kekasih. Huo Zixin mengancam akan mempublikasikan hubungan mereka jika dia tidak setuju. Wang Yunxiao pernah meminta Tan Sang Sang untuk mengikuti orang-orang yang mengelola keuangan Yixin. Dia agak curiga bahwa Yan Jingyi membantu Tan Sang Sang, tetapi Yang King malah melakukannya. Breaking News, yang awalnya ingin memanfaatkan manajemen keuangan Yixin, berhasil menduduki posisi wakil editor-in-chief, sekarang tampaknya agak menggantung. Tidak disangka Yang King begitu kejam. Dia meminum air itu dan melihat ke arah Liu Qingqing. Petik 2. Liu Qingqing mengerucutkan bibirnya dan menatap Tan Sang Sang dengan ganas. Yunxiao pasti masih memiliki pelacur ini di dalam hatinya. Sang, datanglah ke kantor untuk berbicara denganku. Wang Yunxiao tiba-tiba berdiri, berbalik dan membuka pintu kantornya, dan berkata dengan lembut. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Tan Sang Sang, dan Liu Qingqing bahkan ingin menghancurkannya. Pemimpin redaksi, untuk apa kamu memanggilnya ke kantor? Aku masih ingin menjelaskan tentang wawancara ulang dengan Huo Sanxiao. Qingqing, ini adalah koran. Singkirkan sifat nona besarmu. Petik 2. Liu Qingqing merasa sangat sedih, jelas-jelas dia adalah tunangan Wang Yunxiao. Tan Sang Sang ragu-ragu, dan masih mengikuti Wang Yunxiao. Dia benar-benar tidak ingin mengganggu mereka berdua. Jika bukan karena mata pencaharian, dia mungkin sudah lama mengundurkan diri. Surat kabar saat ini sama sekali berbeda dari surat kabar sebelumnya. Sang, Qingqing berbicara dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, ia tidak memiliki niat buruk. Ia hanya dimanjakan oleh orang tuanya. Jangan pedulikan itu. Petik 2. Tan Sang Sang bersikap acuh tak acuh. Itu adalah tunanganmu, editor, dan editor harus melindunginya. Petik 2. Senyum Wang Yunxiao kaku selama beberapa detik, dan dia menatap Sang dengan penuh kasih sayang. Sang, selama kamu mau, aku bisa membatalkan pertunangan dengannya. Petik 2. Jangan, pemimpin redaksi, jangan berkata begitu. Aku takut didengar oleh orang yang bermaksud memfitnahku. Jika pemimpin redaksi mencariku hanya untuk mengatakan ini, maka aku akan bekerja dulu. Petik 2. Melihat Tan Sang Sang akan pergi, Wang Yunxiao tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Sang, aku selalu menganggap Liu Qingqing sebagai adikku. Petik 2. Tan Sang Sang tanpa ekspresi, itu urusanmu, editor, tolong jangan bahas ini di jam kerja. 712 menangkal diri sendiri. Sang, aku benar-benar ada urusan denganmu. Petik 2. Wang Yunxiao ragu-ragu. Dia melepaskan tangannya yang mencengkram lengan Tan Sang Sang. Sang, aku tahu kamu berteman dengan aktris bernama Yan Jingyi itu, tapi sekarang dia sudah menjadi tikus jalanan. Siapapun yang berselingkuh dengannya, kecuali latar belakang keluargamu kuat, dia akan terlibat. Tan Sang Sang mengangkat alisnya. Pemimpin redaksi, apa yang ingin kamu sampaikan? Wang Yunxiao menghela nafas. Sang, jangan berhubungan dengannya di masa depan.
Aku juga melakukannya untuk kebaikanmu. Aku tidak bisa terlibat dalam karirmu karena dia. Saya juga mengatakan sebelumnya bahwa saya bermaksud merekomendasikan Anda sebagai wakil editor. Ada juga urusan keuangan yang menyenangkan, mari kita lupakan. Tidak disangka, orang ini begitu rakus dan takut mati, dan Liu Qingqing menyukainya juga cukup menyedihkan. Saat itu, kamu memintaku untuk mengikuti orang yang mengurus keuangan Yixin. Petik 2. Saat itu, aku tidak tahu kalau Yang Qing begitu kejam. Temanmu mungkin telah dijebak olehnya. Tapi, kita semua orang biasa, dan kita tidak bisa melawan Yang Qing. Karena pemimpin redaksi begitu penakut, mengapa aku harus menyelidikinya? Wang Yunxiao merasa sedikit malu, Sang, aku juga melakukannya untukmu. Tan Sangsang tersenyum sinis. Baiklah, aku akan bekerja dulu. Petik 2. Sang, pemimpin redaksi, apa aku harus memutuskan hubungan dengan temanku? Itu urusanku. Selain itu, aku sudah punya pacar. Pemimpin redaksi, kamu juga punya pacar. Aku harap kamu bisa menghargai dirimu sendiri. Petik 2. Tan Sangsang berkata dengan nada datar, dan setelah berbicara, dia membungkuk kepada Wang Yunxiao dan keluar dari kantor. Wang Yunxiao menatap punggungnya dan memukul meja dengan pukulan. Namun, setelah diingatkan oleh Wang Yunxiao, Tan Sangsang benar-benar mengkhawatirkan Yan Jingyi. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Huo. Sekarang semua orang di rumah keluarga Huo tahu bahwa Tan Sangsang kemungkinan besar akan menjadi calon nenek ketiga. Begitu melihatnya, dia sangat antusias. Itu, aku datang untuk mencari nyonya muda kedua. Apakah dia ada di rumah? Ada, tuan muda ketiga juga ada di sini. Silakan masuk ke dalam Nona Sang. Huo Zixing juga ada di sini. Tan Sangsang ragu-ragu, berbalik dan hendak pergi. Huo Qingyuan berjalan masuk sambil membawa tasnya. Begitu melihat Tan Sangsang, senyum langsung muncul di wajahnya dan berlari dengan sepatu hak tinggi. Petik 2. Calon kakak ipar ketiga ada di sini. Sudah lama tidak melihatmu, kenapa kamu terlihat lebih lesu? Tan Sangsang sedikit tersanjung. Ia buru-buru mundur untuk menjauhkan jarak dari Huo Qingyuan. Petik 2. Nona Huo, aku datang untuk mencari Jingyi. Petik 2. Astaga, panggil saja Nona Huo, panggil saja aku Qingyuan. Sejak Shen Yan menceraikan Huo Chengyu, Huo Qingyuan semakin ingin memiliki kakak ipar. Yan Jingyi sangat baik, tapi dia takut. Kakak ipar kedua adalah dewa, dia tidak bisa bermain dengannya, dan kakak ipar kedua hanya bisa menerimanya. Untungnya, kakak ketiga menemukan seorang manusia. Suasana hati Huo Qingyuan sangat baik. Apakah Tan Sangsang mau mengikatnya? Kakak ipar ketiga, kamu jangan malu. Kakak ipar kedua baru-baru ini diblokir dari bisnis desa Heiyun. Petik 2. Jingyi benar-benar diblokir. Tan Sangsang mengedipkan matanya. Ya. Tapi, bukankah agensi dia adalah kakak ketigamu? Oh, kakak ipar kedua melarang dirinya sendiri. Dia berkata bahwa menghasilkan uang itu penting. Petik 2. Ini cukup menggemakan karakter Jingyi. Tan Sangsang menghela napas lega. Akhir-akhir ini, dia terus mengikuti berita di internet. Jingyi dimarahi dengan sangat menyedihkan, lebih menyedihkan dari sebelumnya. Huo Qingyuan awalnya berencana untuk meminta bantuan Huo Qingyuan untuk pergi, tapi Huo Qingyuan malah menyeretnya ke villa. Huo Zixing dan Yan Jingyi sedang bermain game. Huo Zixuan dan Huo Chengyu sedang duduk di samping dan membaca buku. Seluruh adegan terlihat sangat harmonis. 713 mencium, menggendongnya. Kakak ipar kedua, kakak ipar ketiga akan datang mencarimu. Calon kakak ipar ketiga. Yan Yi melihat ke sana dan melihat Tan Sangsang. Mereka semua tampak jelas. Tan Sangsang benar-benar tidak ingin melihat Huo Zixing dan memaksa dirinya untuk mengabaikannya. Ia melangkah maju dan meraih lengan Yan Jingyi. Petik 2. Jingyi, ada yang ingin aku temui. Yan Jingyi mengangkat alis ke arah Huo Zixing. Dia membicarakan tentang sang di tangannya. Petik 2. Tan Sangsang tiba-tiba merasa ngeri. Tanpa sadar, ia melirik Huo Zixuan. Huo Zixuan yang terakhir tenang, sepertinya sedang membalik halaman setelah membacanya. Kakak ipar, apa yang ingin kalian bicarakan? Bawa aku satu. Huo Qingyuan memandang dengan mata berkaca-kaca. Yan Jingyi menatapnya dengan jijik. Pakaian sang sia begitu pendek, apa kamu akan merayu orang? Aku juga tidak melihatmu membawa pacar. Komentar resmi adalah yang paling mematikan.
Tan Sansang tahu bahwa Yan Jinyi bekerja dengan baik di keluarga Huo, tapi dia tidak menyangka bahwa Yan Jinyi tidak hanya baik, tapi juga pamer. Pasti Direktur Huo yang memanjakannya. Memikirkan hal ini, ia juga sedikit lega. Sepertinya keluarga Huo tidak menargetkan Jinyi karena skandal yang tidak masuk akal itu. Ada apa mencariku? Yan King, Jinyi, ayo keluarkan semua bukti yang ada di tanganmu. Kamu tidak berbicara atau mengklarifikasi sekarang, dan semua orang telah membenarkan rumor ini. Petik 2. Yan Jinyi mengedipkan mata pada Tan Sansang, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Tan Sansang. Tangan Yan Jinyi terasa sangat manis, bagaimana cara merawat bayi. Petik 2. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya sedang membicarakan urusan penting. Tan Sansang sangat mengagumi kemampuan Yan Jinyi untuk bertahan. Sebenarnya apa yang dia takuti di dunia ini? Hanya krim bayi Mumu dan sesekali menggunakan produk perawatan kulitnya. Setelah itu, Tan Sansang bereaksi. Petik 2. Jinyi, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Apakah kamu benar-benar akan mengabaikan masalah ini? Kamu pikir aku adalah tipe orang yang menderita? Yan Jinyi tersenyum. Ia berbalik dan duduk di sofa sambil menyilangkan kakinya. Ia tampak malas. Biarkan dia pamer dulu, apakah si badut ingin merebut uang dariku? Kali ini, dia tidak membiarkan Yan King benar-benar kehilangan kesempatan untuk berbalik. Yan Jinyi mengikuti nama belakang suaminya. Sang melakukan perjalanan khusus untuk mengkhawatirkanku. Tan Sansang mengangguk. Kalau tidak, apa yang akan aku lakukan di sini? Dia pikir dia akan bertemu dengan tuan ketiga Huo. Petik 2. Jinyi, aku tidak ada hubungan dengan Huo Sanxiao. Dia hanya meminta bantuanku untuk menjadi pacar. Petik 2. Setidaknya, dia telah memberikan sedikit kontribusi pada Seng Mumu, jadi dia tidak bisa menolaknya. Selain itu, Huo Zixing memang tidak malu. Yan Jinyi mengerucutkan bibirnya, matanya menatap Tan Sansang dengan ambigu. Petik 2. Tidak masalah jika aku melahirkan. Apa aku akan percaya? Sebenarnya tidak masalah. Petik 2. Agar tidak terjerat oleh Huo Zixing, Tan Sansang secara khusus pergi melalui pintu belakang. Begitu ia pergi, Huo Zixing langsung menemui Yan Jinyi. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat Yan Jinyi cukup lama. Yan Jinyi tidak tahan untuk mengambil kemoceng yang dimasukkan ke dalam vas. Huo Zixing gemetar. Kakak ipar, di mana dia? Siapa? Tan Sansang. Petik 2. Yan Jinyi melirik Huo Zixing dan berjalan lurus ke arah Huo Zixing yang sedang duduk. Petik 2. Pulang. Aku tidak melihatnya keluar. Sang suka pergi melalui pintu belakang. Petik 2. Beberapa hari ini Yan Jinyi bersikap sangat patuh. Selain pergi ke desa Heiyun, dia menghabiskan waktu di rumah. Direktur Huo, dia meletakkan kepalanya di bahu Huo Zixing. Aku sangat bosan. Petik 2. Dia akan menyiksa anjing lagi. 714 nyonya muda kedua keluarga Huo harus mati. Huo Zixing dan yang lainnya memilih untuk pergi. Huo Zixing perlahan menutup bukunya dan menatap dahinya yang penuh dengan keringat. Petik 2. Wei, Ai ingin memeluknya, dan ingin kamu membantuku menghilangkan kesepian. Petik 2. Huo Zixing dengan tenang mendorong kepalanya, Nyonya, penyakit lamamu kambuh lagi. Petik 2. Penyakit lama. Dia sangat sehat. Dia memiliki nilai sempurna dalam pemeriksaan medis. Apa masalahnya? Sang Xia selalu mencari waktu untuk kekurangan pria. Huo Zixing melanjutkan. Yan Jinyi menjawab dengan tegas. Tidak. Aku kekurangan dirimu. Petik 2. Huo Zixing menatap matanya dan tidak menjawab. Katakan sejujurnya, Direktur Huo, apakah kamu menyukai pria? Tenanglah, aku sangat murah hati. Aku pasti tidak akan memisahkan kalian. Jadi, jika uang itu ada, aku bisa melakukannya. Sudut bibir Huo Zixing sedikit berkedut. Ia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir Yan Jinyi. Petik 2. Aku cerewet, aku menginginkanmu. Huo Erdok, kesempatan terakhir, percaya atau tidak, aku tidak akan menginginkanmu lagi. Huo Si menghela napas dan akhirnya berkompromi. Jika Nyonya benar-benar menginginkannya, aku akan membantumu. Petik 2. Setelah istriku menyelesaikan masalah Yang King, aku akan memenuhi keinginan istriku. Petik 2. Ternyata dia bisa membuat kesepakatan. Mengapa aku harus mempercayai perkataan Direktur Huo? Huo Zixing tersenyum dengan sangat cantik. Jika aku minum garam, istriku bisa memaksaku minum obat. Petik 2.
Sial. Huo Erdok lebih harimau darinya. Yan Jingyi menelan ludah. Sebenarnya dia sudah mulai ketakutan. Kalau begitu, Direktur Huo menungguku pulang dengan kemenangan. Aku akan menghormatimu. Dia menyentuh wajah tampan Huo Xishan, lalu sedikit mengangkat kepalanya dan mencium dagu Huo Xishan. Dia berkata dengan nakal, Direktur Huo, kamu benar-benar harum. Petik 2. Tatapan Huo Xishan sedikit gelap, dan kemampuan menggoda gadis ini semakin lama semakin bertambah. Sejak itu, Yan Yinyi benar-benar menantikan hari itu. Akhirnya, Yan Qing mulai bergerak lagi. Tujuannya kali ini adalah desa Heiyun. Akhir-akhir ini bisnis di desa Heiyun sedang berkembang pesat. Semua orang hanya tahu bahwa desa Heiyun adalah milik nyonya muda kedua keluarga Huo. Hampir tidak ada yang memperhatikan Yan Jingyi yang terlibat. Yan Qing siap memprovokasi masalah ini untuk membuat keributan. Tidak hanya itu, ia juga memposting langsung di Weibo resmi Yixin Wealth Management. Manajemen keuangan yang menyenangkan direktur yang sangat menyukai desa Heiyun milik nyonya muda kedua. Sayangnya, dia ditolak secara pribadi. Kemudian dia mengetahui bahwa hubungan antara nyonya muda kedua dan Nona Yan Yinyi sangat baik. Aku tidak tahu apakah Yan Jingyi mengatakan sesuatu pada nyonya muda kedua. Ada banyak aturan di desa Heiyun. Direktur yang kami ikuti dengan ketat. Direktur yang tidak memiliki kekuasaan untuk menjadi menantu kedua, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah sepupu nyonya Bai. Haruskah dia diperlakukan seperti ini? Semua orang akan dicuci otak jika terlibat dengan Yan Jingyi. Dalam sekejap, nyonya muda kedua keluarga Huo juga memiliki banyak haters. Setidaknya, di mata banyak netizen, nyonya muda kedua berhubungan dengan orang seperti Yan Jingyi. Apakah dia yang berada di balik penipuan donasi? Petik 1. Aku curiga nyonya muda kedua bekerja sama dengan Yan Jingyi. Direktur yang benar-benar melayani rakyat dan diintimidasi seperti ini. Petik 1. Yan Jingyi akan mati, dan nyonya muda Huo akan mati. Petik 1. Anjing dari keluarga Yan Jingyi itu segera keluar untuk melihatnya. Tuanmu tidak bisa mencucinya dan menyakiti nyonya muda kedua. Petik 1. Yan Jingyi masih mengetahui hal ini dari Zhao Xinchen. Saat ini, dia sedang duduk di kantornya di desa Heiyun untuk menghitung uang. 715 sekretaris ini sangat buruk. Kak Jin, kita tidak bisa terus menelan amarah seperti ini, kita harus melawan. Semua opini publik sekarang memihak Yang Qing dan meminta Yan Jingyi untuk meminta maaf kepada Yang Qing. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa makan anggur dan memarahinya karena hanya tahu mencari uang. Desa Heiyun adalah tempat ilegal, dan ada penghinaan terhadap orang biasa. Yan Qing adalah seorang veteran Bai Lianhua. Dia secara khusus menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan nyonya muda kedua, tetapi perilaku Yan Jingyi telah mempengaruhi perusahaannya. Dia berharap Yan Jingyi akan meminta maaf, jika tidak, dia hanya dapat menempuh prosedur hukum. Yan Jingyi melihat Weibo dan meminum air dengan tenang. Petik 2. Gunakan Weibomu untukku. Petik 2. Zhao Xinchen ragu-ragu untuk menyerahkan ponselnya. Wei, Ai masih ingin memperkenalkan kamu dengan pacar. Sekarang, lupakan saja. Petik 2. Kak Jin, silakan. Ponselku adalah ponselmu. Yan Jingyi mendengus pelan dan mulai mengetuk layar. Zhao Xinchen mengambil ponselnya dan melihatnya, dia merasa matanya gelap dan hampir pingsan. Tuan Zhao sendiri Direktur Yang, jangan terlalu narsis. Bos kami sama sekali tidak memperhatikan Anda. Selain itu, mengapa saya tidak tahu bahwa Anda datang berkunjung secara pribadi? Apa sekretarismu yang datang? Seorang banci mengira dirinya adalah ratu, tapi dia malah menyuruhku membawakan teh dan air untuknya. Sejujurnya, saya adalah orang yang menolak untuk mengajukan kartu anggota kepada Anda, dan saya tidak terima datang ke keluarga Zhao untuk menemui saya. Kak Jin, kalau begitu, asisten itu tidak menyuruhku untuk menyajikan teh dan menuangkan air. Dia hanya bertanya apa aku bisa memberinya segelas air. Petik 2. Yan Jingyi membelalakan matanya dan menatap tajam ke arah Zhao Xinchen. Zhao Xinchen gemetar. Ya, sekretaris ini sangat jahat. Dia menyuruhku membawakan teh dan air untuknya. Zhao Xinchen adalah generasi kedua dari keluarga kaya yang terkenal di Senjing. Ia sangat arogan dan mendominasi. Hanya saja, ia menghilang akhir-akhir ini. Banyak orang yang berspekulasi bahwa ia dikirim ke luar negeri untuk studi lanjut. Ternyata dia adalah bawahan nyonya muda kedua. Namun, begitu Weibo Zhao Xinchen diposting,
banyak orang yang hanya berniat menonton drama tersebut menyuarakan dukungan mereka. Tuan Zhao tidak pernah berbohong. Ia selalu berkata jujur, sepertinya sekretaris Yang Qing yang memprovokasinya. Jadi, tidak bisa menyalahkan nyonya muda kedua atas masalah ini. Petik 1. Nyonya muda kedua tidak tahu siapa Yan Jingyi. Selain itu, nyonya muda kedua kita bisa menghasilkan uang. Apa dia bisa melihat sumbangan itu? Tolong lakukan sesuatu yang harus dilakukan oleh beberapa orang, jangan sampai semuanya mengenai nyonya muda kedua. Petik 1. Sanxi akhirnya melihat seseorang berbicara untuk nyonya muda kedua. Aku pikir dunia telah berubah. Bukankah menurut Anda komentar di bawah berita itu seperti angkatan laut? Petik 1. Yang Qing awalnya berencana menggunakan ketenaran Yan Jingyi saat ini untuk memercikkan air kotor ke tubuh nyonya muda kedua, tetapi Weibo Zhao Xinchen pun dirusak. Orang-orang masih membahas hubungan antara nyonya muda kedua keluarga Huo dan Yan Jingyi. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Yan Jingyi adalahnya, mungkin dia adalah perantara. Kepopuleran terus meningkat hingga pukul 10 malam itu, Yan Jingyi yang telah berhenti di Weibo selama hampir sebulan akhirnya menjadi lebih populer. Pemimpin bandit Di, tidak ada yang bisa menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Besok jam 9, aku akan menyampaikan berita di Weibo. Semuanya, tunggulah. Dalam sekejap, seluruh internet meledak. Postingan Weibo dan berbagai forum membahas masalah ini. Semua orang sedang menebak apa yang akan disampaikan Yan Jingyi. Apakah dia menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Yan Jingyi masih polos? Namun, langkah Yan Jingyi membuat Yang Qing dan yang lainnya ketakutan. Selanjutnya bab 716 Yan Jingyi adalah seorang rubah.